Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih di dalam pembahasan menu-menu yang ada di menu pelanggan, di mana kali ini kita sudah sampai kepada pembahasan laporan pesanan penjualan. Nah, laporan ini dimaksudkan untuk melihat berapa nilai order penjualan atau pesanan penjualan yang terjadi selama periode tertentu atau pada cabang tertentu atau seluruh cabang untuk pelanggan tertentu atau untuk seluruh pelanggan. Jadi di sini ada 3 kriteria. Pertama, di sini ada periode yang menunjukkan dari tanggal berapa laporan itu akan dibuka. Secara default tanggal awalnya adalah tanggal 1 bulan yang bersangkutan, kemudian tanggal akhirnya adalah tanggal hari ini. Nah, kalau kita mau membuka laporan 1 hari saja, maka tanggal awal sama dengan tanggal akhir. Nah, untuk cabang, maka yang terisi otomatis adalah cabang tempat kita login. Artinya kita akan membuka laporan yang ada di cabang tempat kita berada. Tapi ini bisa kita ubah ke cabang lain kalau kita memiliki hak akses untuk membuka data di cabang lain. Kalau ini kita isi, berarti kita hanya membuka laporan di cabang itu. Tapi kalau ini kita kosongkan, maka artinya kita akan membuka laporan yang ada di seluruh cabang. Sekali lagi, kalau kita punya hak akses untuk melihat laporan di cabang lain. Begitupun dengan pelanggan, kalau ini kita kosongkan, maka yang kita buka adalah laporan pesanan penjualan untuk seluruh pelanggan kita. Tetapi kalau ini kita isi, berarti kita hanya melihat laporan pesanan penjualan untuk pelanggan tertentu saja, sesuai dengan cabang dan periode laporannya. Nah, oke, kita kembali ke keadaan default. Seperti ini, kita buka, kita klik preview. Nah, ternyata tidak ada transaksi pesanan penjualan yang terjadi selama rentang waktu ini. Untuk format laporannya, di sini ada tanggal, menunjukkan tanggal terjadinya pesanan penjualan, kemudian di sini ada nomor faktur, yaitu nomor faktur pesanan penjualan, kemudian juga ada nomor bukti. Lalu ada kolom pelanggan untuk nama pelanggan, di sini ada deskripsi atau keterangan. Lalu ada juga kolom total yang menunjukkan besarnya nilai transaksi. Ini kolom saldo yang menunjukkan sisa pembayaran dari pesanan yang bersangkutan. Nah, kalau dari kolom-kolom ini ada yang kosong atau bernilai 0 semuanya, maka kolom ini akan disembunyikan. Misalnya nomor bukti tidak pernah kita isi, maka bukti ini nanti akan disembunyikan. Begitu juga dengan saldo, misalnya saldonya 0 semua, maka saldonya akan disembunyikan. Oke, kita coba mundur 1 bulan ke bulan 10. Coba kita lihat apakah ada transaksi pesanan penjualan. Nah, di sini ternyata ada, yaitu tanggal 29 bulan 10 dengan pelanggan atas nama Jamil. Nilainya 2 juta sekian. Nah, kalau kita perhatikan, maka sekarang nomor bukti tidak ditampilkan karena nomor buktinya kosong. Begitu juga saldo, saldo tidak ditampilkan karena ini pembayarannya sudah selesai atau tidak ada sisa pembayaran, sehingga kolom saldo menjadi 0. Oke, kita tutup. Kita maju lagi misalnya ke 1 tahun kemarin. Kita lihat. Nah, ternyata memang cuma ada 1 transaksi pesanan penjualan. Nah, di bawah ini ada baris total item atau grand total yang menunjukkan jumlah keseluruhan dari transaksi pesanan penjualan selama periode itu. Jadi kalau kita ingin melihat berapa sih total pesanan kita bulan ini misalnya, maka nanti akan ketahuan di kolom ini. Jadi total dari seluruh transaksinya sekian.
Nah, sedangkan di sini menunjukkan nilai dari masing-masing faktur atau item transaksi. Oke, kita tutup. Nah, lalu sekarang kita coba cabang lain, misalnya Depok. Kita mundurkan datanya, kemudian kita lihat. Nah, ternyata transaksinya kosong atau tidak ada transaksi pesanan penjualan di cabang Depok. Oke, kita kembali coba. Nah, sekarang kita coba pelanggannya. Tadi namanya Jamil. Coba kita lihat. Nah, maka transaksinya keluar atas nama Jamil. Karena memang transaksinya hanya ini. Nah, jadi kalau kita lihat pelanggan lain, misalnya Darmawan seperti ini, lalu kita preview, maka datanya akan kosong. Karena tidak ada transaksi pesanan penjualan untuk pelanggan atas nama Darmawan. Oke, kita tutup. Nah, lalu di sini ada tombol printer dan PDF. Artinya kita bisa mencetak laporan ke dalam printer atau menyimpan dalam bentuk file PDF. Kita lihat, jadi tampilannya seperti ini, print previewnya. Kalau mau kita cetak, tinggal kita arahkan ke printer. Di sini saya tidak menginstal printer, sehingga tidak ada pilihan printer di sini. Atau kalau mau kita simpan dalam file PDF, tinggal di sini save to PDF, kemudian kita klik save. Oke, kita batalkan. Nah, lalu di sini ada ekspor Excel, artinya kita bisa mengirim laporan ini ke dalam file Excel. Misal kita coba ekspor Excel. Sini laporan pesanan penjualan sudah pernah ada, kita replace saja. Kita buka di download. Nah, kita buka. Nah, ekspor Excel yang ada di dalam Fastbook Accounting itu menggunakan format CSV, yaitu format teks. Sehingga kalau kita membukanya dengan Excel, maka akan muncul dialog konfirmasi seperti ini untuk memastikan apakah pemisahan kolom itu sudah benar atau tidak. Lalu kita tekan OK. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jadi datanya cuma satu atas nama Jamil, saldonya 0. Oke, kita tutup lagi, kita kembali ke sini. Nah, menu printer dan ekspor ke Excel ini juga ada di halaman preview. Jadi ini datanya. Lalu dari sini bisa kita kirim ke printer. Nah, sama seperti ini. Atau bisa kita ekspor ke Excel. Nah, bedanya di sini ada dua macam ekspor. Pertama, ekspor all. Ini artinya kita mengekspor seluruh laporan sesuai dengan kriteria yang tadi, seluruhnya ke dalam file Excel. Sedangkan untuk Excel view ini kita hanya mengirim data laporan sesuai yang tampil di halaman ini saja. Jadi misalnya di sini kita bikin show entry-nya 25, maka yang dikirim nanti hanya 25. Kalau kita buat 50, maka yang dikirim adalah maksimal 50. Jika datanya mencapai 50 atau lebih. Jadi itu bedanya. Kalau ini ekspor seluruhnya, jadi untuk seluruh laporan yang ada di periode ini. Kalau ini kita hanya mengekspor apa yang tampil di halaman saja. Oke, kita tutup. Demikian pembahasan tentang laporan pesanan penjualan yang ada di dalam Facebook Accounting. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba Facebook Accounting dan mempraktekkan apa yang ada di dalam tutorial ini, link demonya kita sudah taruh di bagian deskripsi.
Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.